Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Ratrioso dalam acara Imam Ratrioso Perspektif. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pada edisi kali ini saya akan membawakan tema Cabin Fever, rangkaian emosi negatif yang biasa terjadi pada masa isolasi. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, selama 2 bulan kita melewati masa pandemi ini, tentu ada beberapa orang yang mulai merasakan ketidaknyamanan, mulai merasakan banyak manifestasi dalam dirinya, yaitu mungkin berupa ketidaknyamanan dalam pikiran, dalam perasaan, yang kemudian berdampak kepada kenyamanan fisik, bahkan kepada kesehatan. Nah, gejala ini dalam istilah psikologi itu dinamakan dengan cabin fever. Ya. Jadi pengertian sederhana dari cabin fever adalah sebuah perasaan atau emosi negatif yang muncul sebagai dampak dari terlalu lamanya seseorang berdiam diri di dalam rumah atau di dalam tempat yang sama dalam sebuah isolasi yang panjang. Itu pengertian sederhana daripada cabin fever ini. Nah, apa saja gejala-gejala yang biasanya muncul pada cabin fever ini? Di antaranya adalah yang pertama kegelisahan. Ya. Kegelisahan itu bisa berupa kecemasan, ya kan? Berupa pertanyaan-pertanyaan di dalam diri, kenapa ini terjadi, sampai kapan masa isolasi ini berakhir, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan keluarga saya. Itu seperti muter-muter dalam pikiran, ya, seperti berguncang di dalam dada, kemudian menimbulkan kecemasan. Gejala berikutnya adalah mulai terganggunya pola tidur atau yang bisa umumnya dinamakan dengan insomnia. Ya, kalau sebelum masa pandemi ini orang bisa dengan mudah tidur, leles begitu ya, jam 9, jam 10 karena capek bekerja, karena capek beraktivitas. Pada orang yang mengalami cabin fever ini, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya. Jam 10, jam 11 posisi tubuhnya sudah diranjang, sudah merem, sudah melek guling, tapi pikirannya masih kemana-mana. Itu yang kemudian menyebabkan tidak bisa tidur. Mungkin bisa tertidur hanya 10-20 menit kemudian terbangun lagi. Gejala berikutnya bisa menurunnya semangat. Ya, kalau selama ini orang semangat karena ada yang ingin dicapai, ada target yang ingin dipenuhi, ya kan? Ada keinginan yang ingin dikejar. Pada masa isolasi ini semuanya seperti terkurung, terpenjara di dalam rumah, akhirnya perlahan demi perlahan semangat itu menurun dengan sendirinya. Gejala berikutnya adalah mungkin bahkan adalah keputusasaan. Ya. Keputusasaan untuk seperti kehilangan daya, ya, seperti kehilangan kekuatan lagi. Saya harus bagaimana? Saya harus mengerjakan apa? Ya. Gejala berikutnya seperti menangis sendiri. Ya. Jadi ketika sudah cemas, kemudian tidurnya tidak nyaman, kemudian seseorang bisa nangis sendiri, nangis, terenyuh sendiri. Kenapa ini terjadi pada diri saya? Ya, kenapa ini tidak segera berakhir? Ya, kenapa saya tidak bisa menghindari situasi seperti ini? Nah, semua gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu bisa terjadi kepada siapa saja, kepada mereka yang berkecukupan, kepada mereka yang berkekurangan, pada profesi apa saja, dari profesi yang katakanlah paling top gitu, sampai profesi yang biasa-biasa saja. Nah,
Gejala cabin fever ini sebenarnya adalah gejala yang lumrah, gejala yang sangat manusiawi sebagai akibat dari masih beradaptasinya emosi kita selama masa isolasi ini. Dari yang bersemangat menjadi tidak bersemangat, dari yang tidak bisa tidur, dari yang bisa tidur menjadi tidak bisa tidur, dari yang biasanya ceria kemudian menjadi gelisah, murung, dan seterusnya. Ini adalah masa di mana seseorang beradaptasi dengan situasi isolasi ini. Nah, lalu tips apa yang bisa kita lakukan agar kalau memang sekarang kita mengalami gejala cabin fever yang beberapa yang tadi sudah saya sebutkan, apa saja yang harus kita lakukan agar gejala ini tidak berkelanjutan atau setidaknya bisa atau bisa kita hilangkan sama sekali. Tips yang pertama adalah jaga semangat. Jaga semangat. Cara jaga semangat diantaranya adalah tetap memelihara harapan. Karena manusia tanpa harapan tidak bisa hidup dengan nyaman. Manusia tanpa harapan ingin cepat mengakhiri kehidupan ini. Maka tetap tumbuhkanlah harapan-harapan itu di dalam diri kita. Harapan tentang kesehatan keluarga, harapan bahwa ini akan segera berakhir, harapan bahwa kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Sebanyak mungkin harapan-harapan itu kita munculkan. Agar dengan itu semangat kita muncul kembali. Maka harapan itu selalu berada di atas realitas. Ya, seperti halnya cita-cita, seperti halnya mimpi, seperti halnya ambisi yang merupakan bagian daripada harapan. Dia harus berada di atas realitas. Maka kita harus memunculkan harapan ini sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan dilupakan, seperti yang pernah sampaikan dalam Al-Quran, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Bahwa sebaik-baiknya harapan adalah kita berharap kepada Tuhan. Baik, setelah kita memunculkan harapan, menjaga semangat, berikutnya adalah kita tetap membuat irama kerja kita sebaik mungkin. Sebagai contoh, kalau kita di rumah, kita harus mulai membuat jadwal. Pagi, apa yang kita lakukan? Siang, apa yang kita lakukan? Sore, apa yang kita lakukan? Ataupun kita perlu, karena kita working from home, kita perlu membuat sebuah ruangan khusus, di mana itu ada ruangan kita khusus untuk bekerja misalnya. Meja, ada laptopnya, ada PC-nya. Kenapa? Karena kita ingin ketika masuk ke ruangan itu, mentalitas bekerja kita seperti yang dulu kita dapatkan pada saat kita bekerja, bisa kita munculkan kembali. Walaupun kita berada dalam rumah. Nah, apalagi sekarang kita masuk di bulan Ramadan, rutinitas itu bisa lebih kita efektifkan dengan nilai-nilai positif yang bernilai-nilai ibadah. Kalau pada pagi hari mungkin kita lebih banyak beristirahat setelah sahur, di siang hari kita menunaikan sholat, kita mengaji, kita tilawatul Quran, ya, sampai kemudian asar, sampai kemudian maghrib. Dan di malam harinya kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita untuk menambah jadwal positifnya rutinitas yang kita lakukan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Di dalam rumah tentu dengan orang-orang terdekat kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Di luar rumah dengan kolega-kolega kita, dengan kawan-kawan kita. Sekarang dengan adanya fasilitas berbagai macam meeting, ada Zoom, ada Google Meet, bisa kita lakukan. Atau cukup dengan menelpon, menanyakan kabar, apa kabar sobatku, apa kabar temanku. Itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Mengapa? Karena kita merasa ada orang lain yang juga ikut bersama kita. Nah, ini juga dalam konteks Islam menyambung tali silaturahim melalui
aplikasi, melalui teknologi juga itu akan memperkuat ketahanan kita, dan bersama dengan itu kita akan terhindar dari cabin fever yang saya sebutkan tadi. Saya kira demikian, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pengertian dari cabin fever dan beberapa tips yang sudah saya berikan. Semoga dengan ini, di masa pandemi ini, di masa isolasi ini, kita tetap bersemangat, kita tetap menjaga semangat dan harapan, dan yakin bahwa ini semua akan segera berakhir dan kita akan kembali menjalani kehidupan yang normal, bahkan kita lebih kuat dan lebih baik daripada masa-masa ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.